Dan pemirsa, rivalitas Indonesia dengan Thailand setelah Vietnam selalu menelurkan laga menarik dengan tempo permainan tinggi dan juga penuh emosi. Thailand dan Vietnam kerap menjadi batu sandungan skuad Garuda untuk bisa meraih gelar juara Piala AFF. Terlebih Vietnam dan juga Thailand yang sama-sama mengamuk membantai lawan-lawan dengan skor telak di matchday pembuka mereka. Apakah dominasi Thailand dan juga Vietnam ini masih menjadi ancaman nyata untuk timnas Indonesia bisa mengangkat trofi perdana turnamen AFF tahun ini? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan pemain timnas Indonesia, ada Bung Indrianto Nugroho. Bung Indrianto, selamat petang. Selamat petang, Mas Alka. Ya, Bung, kita tahu di laga perdana fase grup di Vietnam menang 7-0 atas Timor Leste dan Thailand tampil juga perkasa menghadapi Laos 5-0. Bagaimana skuad Garuda ini harus mengantisipasi gaya permainan dari kedua tim ini? Yang terpenting adalah pertandingan pertama pada besok 27. Pemain-pemain kita bisa memaksimalkan pertandingan perdana, karena pertandingan perdana ini adalah penting buat buat kita ke depan. Masih ada 3 pertandingan yang akan kita lalui, terutama nanti lawan Vietnam. Tadi Mas Alka bilang, terus Bambang Pamungkas ini walaupun ajang antara, tapi AFF ini penting buat kita karena kita udah 6 kali masuk final tapi tidak pernah juara. Jadi ini saatnya John Hartman dan tim bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia, terutama di Piala AFF ini. Saya lihat komposisi pemain juga cukup bagus, cukup merata, cukup kreatif juga beberapa pemain. Di samping ada pemain muda dan pemain senior di situ, Mas Alka. Iya, selain esok yang akan bertemu dengan Kamboja, namun kita fokuskan ke pertemuan dengan Vietnam yang akan ada di fase grup A di awal Agustus nanti, Bung Indri. Dari segi teknis dan juga kontrol emosi, ini bagaimana Coach Hartman mengarahkan anak-anak asuhnya ketika harus menghadapi kedisiplinan dan juga permainan fisik yang provokatif yang terus diperagakan oleh Vietnam ini? Iya, makanya di pertandingan pertama ini jangan sampai pemain-pemain juga lengah juga, walaupun kemarin Kamboja kalah 2-1 dengan Singapura, tapi di pertandingan kedua pasti mereka akan maksimal, apalagi lawan Indonesia. Terus kita jangan berpikir ke Vietnam dulu, tapi Vietnam pasti akan mempunyai trik-trik nanti lawan kita, memancing emosi pemain-pemain kita supaya mereka bermain istilahnya mengikuti irama mereka. Jadi di pertandingan Kamboja ini yang terpenting adalah menang dulu di pertandingan awal ini. Setelah itu kita harus memikirkan pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan kita harus memikirkan Vietnam nanti, Mas Alta. Untuk kedalaman materi Kamboja secara head to head dengan kedalaman materi yang di bawah asuhan oleh Coach Hartman, seperti apa analisa Anda? Kedalaman skuadnya juga sebenarnya Kamboja juga Vietnam, terutama mereka pemain-pemain yang sudah berpengalaman juga. Paling nggak mereka juga pernah bertemu Indonesia, dan mereka berpikir ya ini saatnya mereka juga memberikan perlawanan juga. Tapi di satu sisi kita juga punya mentality pemain-pemain kita, karena mereka sudah terbiasa dengan permainan-permainan ini, walaupun pemain-pemain ini di masa-masa sekarang ini kan liga libur. Jadi paling nggak mereka juga harus mempunyai mentality untuk melawan Vietnam nantinya, Mas. Karena Vietnam ini kualitasnya merata dari sisi kedalaman skuad, tapi juga kita tidak kalah dengan kedalaman skuad sekarang ini dari pemain muda ditambah dengan pemain-pemain senior. Bung Indri, baik Vietnam maupun Thailand di laga perdana mereka sama-sama mencatatkan clean sheet, sekaligus mencetak 5 gol atau lebih di laga pertama mereka. Dari keduanya ini siapa yang melihatkan standar permainan lebih baik? Thailand atau kalau Vietnam? Standar permainan lebihnya ya mungkin Vietnam, karena Vietnam juga mempunyai kualitas. Thailand juga lawannya juga tidak mudah juga. Tapi ya itu tadi, kembali ke kita sebenarnya, Mas. Thailand, Vietnam adalah dari zaman kita dulu itu menjadi momok juga buat pemain-pemain Indonesia. Tapi ya itu tadi, kita kembali ke skuad kita, ya bagaimana John Hartman memberikan pemahaman tentang sepak bola yang berkembang sekarang ini, dan nyatanya pemain-pemain kita bisa memahami apa yang dilakukan atau strategi yang akan dimainkan di pertandingan pertama nanti lawan Kamboja gitu, Mas Alka. Iya. Bung, jika harus memilih nih antara Vietnam dan Thailand, nih, siapa yang paling berpotensi menjadi batu sandungan terbesar bagi ambisi timnas Indonesia khususnya untuk bisa mengangkat trofi perdana Piala AFF?
Iya, dua-duanya jadi momok buat kita. Tapi yang terpenting, saya kembali ke tadi yang terpenting. Yang terpenting adalah pertandingan pertama ini. Pertandingan pertama bisa memenangkan pertandingan, ya kedepannya pasti akan lebih mudah. Tapi ya itu tadi, kembali ke pemahaman pemain, strategi yang diberikan oleh John Hartman, apakah nanti bisa dijalankan oleh pemain dengan baik dan bisa memenangkan pertandingan pada pertandingan besok, Mas. Mhm. Baik, publik sering berkata ini Piala AFF ini belum lengkap kalau tanpa duel klasik antara kontra Vietnam ataupun kontra dengan Ya. Thailand. Apakah status pesaing berat ini hingga kini memang masih layak disematkan untuk Vietnam atau Thailand ini? Pastinya Mas, pastinya karena dari zaman kita ya tahun 90-an kita ada di SEA Games dimanapun lah Thailand dan Vietnam ini menjadi momok terbesar buat kita juga. Kita pernah kalah dengan Vietnam di SEA Games, terus kita bisa menang sebenarnya, tapi setelah itu kalah lagi dan kita lihat Thailand udah 7 kali juara, terus Vietnam udah 3 gelar. Nah, Singapura pun udah 4 gelar. Ya. Jadi kita saatnya sekarang ini dengan John Hartman, dengan pemain-pemain yang berkualitas yang ada saat ini, saya lihat mampulah sebenarnya untuk pertandingan di AFF tahun ini 2026, Mas Alka. Iya, banyak pengamat juga menilai ketajaman penyerang Indonesia ini masih kerap terkendala dari penyelesaian akhir atau finishing. Bagaimana evaluasi lini serang kita di laga-laga sebelumnya, Bung Indri? Nah, ini jadi catatan, Mas, karena ya selama ini kita lihat bomber-bomber kita di Liga 1 semuanya berasal dari luar negara kita. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan pemain-pemain yang selama ini jadi bomber. Setelah eranya Bambang Pamungkas, kita sudah tidak punya pemain ya sekelas Bambang Pamungkas yang bisa merobek jala lawan. Tapi saya optimis dengan komposisi saat ini, dengan pemain-pemain yang ada saat ini, pemain depan kita juga sangat luar biasa. Di situ nanti mungkin ada Marcelino yang bisa menusuk dari second line, terus ada Beckham, terus ada Rehan Hanan, terus James Rashford juga saya berharap bisa menampilkan yang terbaik juga. Ya semuanya kembali ke pemahaman pemain dengan strategi yang dipakai oleh John Hartman. Iya. Dengan materi pemain naturalisasi dan juga tim dari lokal yang tidak kalah kualifikasi Ya. dan skillnya tentu saja, Bung. Betul. Apakah Anda menilai taktik dari Coach Hartman ini sudah cukup maksimal untuk bisa mengoptimalkan potensi terbaik dari kombinasi pemain-pemain naturalisasi dan juga pemain lokal kita ini? Iya pastinya Mas, karena pemain-pemain ini kita lihat ada Jordi Amat di kiper juga sudah tidak diragukan lagi, ada Nadeo, Muhammad Riyandi, Cahaya Supriyadi, mereka sebagai palang pintu di timnya masing-masing. Terus di belakang juga masih ada Sandy Walsh, Rizky Ridho, Shane Patinama, Brian Fatari, Justin Hubner. Terus di tengah juga ada Tom Hai, Ivan Jenner, Tim Gibbons yang baru, Marcelino, Rehanan, Eliano Renders. Terus pemain-pemain depan juga saya lihat sangat bagus semuanya. Nah ini tinggal pemahaman strategi dan chemistry pemain. Apalagi ini mereka udah melakukan TC selama 2 minggu, tidak terganggu dengan kompetisi. Jadi mereka saya berharap bisa memaksimalkan pertandingan perdana besok lawan Kamboja dan semoga bisa raih 3 poin, Mas. Iya. Untuk rotasi pemain yang tak kalah penting adalah pemain lapis kedua. Apakah secara kualitas mereka tidak kalah jauh dari starting line-up-nya menurut Anda? Ya, ya. Kita lihat John Hartman lebih fair ya sekarang ya. Pemain-pemain yang sekarang ini dipilih terus masuk 26 ini pemain-pemain yang menurut John Hartman bisa memberikan pembeda nanti perbedaan di pertandingan perdana. Jadi yang dipilih oleh John Hartman ini menurut saya pemain-pemain yang berkualitas, tinggal bagaimana nanti mereka pemahaman yang diberikan oleh John Hartman mereka lakukan dan mereka bisa memenangkan pertandingan pada besok, Mas. Iya. Untuk laga perdana melawan Kamboja esok, apa yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia dari Kamboja, Pak?
Yang perlu diwaspadai adalah bagaimana nanti kebangkitan Kamboja karena kemarin Kamboja Sudah udah kalah kalah kemarin ya. dari Singapura dan ini menjadi apa ya kewaspadaan buat kita, tapi kita juga punya optimis karena ini main di kandang kita sendiri, supporter juga banyak, tapi juga harus waspada juga gitu. Jadi jangan sampai terpancing emosi. Pastinya nanti Kamboja juga pasti akan sedikit memancing emosi pemain-pemain kita dan ya, saya berharap pemain kita tidak terpancing oleh apa yang dilakukan oleh Kamboja. Mhm. Bung, dari pemain kunci lini depan Indonesia, siapa yang Bung prediksi akan menjadi ujung tombak utama untuk bisa membobol lini pertahanan lawan di laga perdana nanti? Ya, kalau kalau menurut saya di sini ya kita masih percaya dengan Ragnar Oratmangun, Menurut Bangun ya. ada Eki, ada Sadil, Beckham Putra, Michael Baker. Itu sih mungkin ya Ragnar ya, karena Ragnar ini pemain berpengalaman, pemain yang sudah apa ya, mungkin John Hartman juga sudah tahu apa yang dimiliki oleh Ragnar. Mungkin bisa Marcelino di situ nanti dari second line-nya. Apa ya, mungkin dari gelandang ya mungkin banyak ya Mas ya. Tom Hai bisa bermain di situ. Dan kita berharap pemain-pemain ini chemistry-nya sudah dapat selama 2 minggu ini. Mhm. Baik, prediksi skor antara Indonesia melawan Kamboja di laga perdana grup besok di Senin hari di Pakansari seperti apa, Bung? 2-0 Mas untuk Dua Indonesia. 0 untuk Indonesia ya, Bung ya. Baik, terima Ya, kasih Bung Indrianto Nugroho, mantan pemain timnas siap. Indonesia telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat selalu, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.